guys, so podcast kali ini karena kemarin sama Kotama mau nanya soal bisnis ya, ini gue juga mendapatkan pakar ya, insider juga ya. Ini juga salah satu orang yang membantu lah ya untuk orang-orang terjun di dunia yang baru ya, mungkin di Web3 di digital ya. Jadi thank you, Brian. Oh ya, thank you Bray. Kohen ya. Tenang aja bro, ini santai aja. Jarang podcast ya? Hah? Pernah podcast? Podcast kan di Purwadika. Cuman kan jarang sharing tentang how to ya? cerita pribadi lah ya. Oke. Jadi ya gitu deh. Boleh, ini namanya Brian, dia salah satu owner dari Purwadika Digital Technology School. Iya, betul. Wah, di briefing tadi. Bray, ceritain dong Bray, sebelumnya kan ini Purwadika ini apa? Apakah ini your own business atau family atau gimana sih Bray? Oke. Ya. Jadi Purwadika itu kita adalah lembaga training informal ya, atau mungkin kalau istilah lebih bagus itu vocational education center. Oke. Jadi bukan yang bergelar, tetapi memang kita selalu membawakan ilmu-ilmu yang relevan sama kebutuhan industri saat ini. I see. Nah, actually ini my dad punya bisnis. Beliau adalah foundernya karena kita sudah start bisnis ini dari tahun 87. Wah, Way before gue lahir actually. Iya. Gitu. Jadi bisa dibilang sekarang kita udah second generation lah ya, walaupun bokap tetap masih aktif sebagai CEO juga di Purwadika. Nah, kita fokus memang sama kebutuhan talent di bidang digital kalau misalkan di Indonesia dan juga di luar negeri. Jadi kita mengajarkan ilmu-ilmu mulai dari software engineering, mulai dari digital marketing di bidang data ya, data science, data analis dan lain-lain. Dan juga kita masuk ke dunia desain juga, mulai dari UI UX, graphic design, 3D animation dan lain-lain. berarti lengkap banget ya sekarang ya? Iya, sesuai dengan kebutuhan market aja ya. Oh, di jadi ini talent. apakah ini kelas itu tiap tahun berubah, nambah atau gimana sih menurut lu? Kita cenderung sih nambah ya sesuai Nambah dengan bidang ilmu yang baru. Kalau memang ada demand-nya di industri kepada talent tersebut ya kita akan siapin trainingnya. Karena training kita itu kan gak cuma sekedar belajar, tetapi kalau para murid kita habis lulus kita juga ada fasilitas penyaluran kerja ke karier. Jadi selalu kita berusaha untuk memang memenuhi kebutuhan di industri juga dari para company yang jadi partner kita. Nah, tuh guys, ini spesial Kira-kira banget nih begitu. makanya nih. Jadi teman-teman yang mau nambah special skill lah kita ngomongnya ya. Iya, Dan skill langsung lah ada ya. job connector ya, info ordal. Nah ini Brian. Bisa. Tapi Bray, sebelum bahas Purwadikanya, bahas diri lu dong. Lu sibukannya apa? Kan gue kenal dia baru sih sebenarnya. Baru yang Kenal di lapangan basket ya. lapangan basket ya, semua basket menyatukan ya. Mau cerita nggak Bray? Gue kenal lu, terus gue juga kenal ade lu kan, Oh Brandon. iya. Gue kira lu adenya Brandon. Oh enggak, Pokoknya. gua kokonya. Jadi mungkin kalau kenalan sedikit, nama gua Brian, anak kedua dari 4 bersaudara. Jadi Anak kedua, sama anak kita. kedua. Nakal pasti. Gue punya gue punya 1 cici dan punya 2 adik cowok. Jadi kebetulan memang kita semua saat ini main fokusnya semua bantu di Purwadika. I see. Walaupun memang juga tetap masih ada ya side business lah ya, side job di luar Purwadika. Tapi memang fokus kita terutama di bidang pendidikan, nerusin visi dan cita-cita bokap. Kalau jabatan di Purwadika sendiri, day to day-nya gue sekarang pegang Chief Product Officer atau mungkin kalau bahasa pendidikannya itu Academic Director. Jadi memang gue yang selalu coba rancang dan develop produk baru, iterate produk juga ya untuk sebagai inilah ya kurikulum yang akan kita jual di market dan juga lain-lain. Nah itu day by day gue handle ke arah sana. Kira-kira seperti itu. Di satu sisi tapi memang gue sendiri adalah praktisi di bidang software engineering. Ya, jadi backgroundnya sebenarnya orang technical juga ya gitu, not pure orang bisnis lah pada dasarnya. Tapi keren ya, ini jadi bisnisnya terpaksa berarti ya? Enggak juga? sih, tetap bergerak kemana uang ada ya. I see. Ya kayaknya lo lebih high risk taker sih dibandingkan ade lo. Karena kemarin gue ngomong sama ade lo gimana? Masih full cash dia. Konservatif orangnya. Iya, Ya kan? sangat konservatif Ya kan? ya. Beda banget nih. Tapi gue mau nanya dong, lo ada nggak sih side bisnis atau apa yang lo lakuin? Kayak lo kan ada klaim ada side bisnis juga segala macam. Ada nggak sih yang lo? Ya jadi sebenarnya kan memang backgroundnya juga nggak langsung terjun bantu bokap di Purwadika. Dari mungkin udah kira-kira sekitar 14 tahun lalu kali ya, pas gue baru mau umur 20, nah kita emang udah biasa coba eksplorasi tuh. Jadi bedanya kalau bokap itu ketahuan umurnya jadinya ya. Jadi kalau misalnya bokap memang sebenarnya lebih dari dulu orang akademik, gue tuh orangnya lebih senang belajar di lapangan langsung ya. Jadi ya minus pointnya jadi mungkin nggak terlalu fokus kuliah, tapi banyak explore sendiri gitu loh. Mulai dari
ya bikin bisnis dulu, jahit e-commerce sendiri lah buat toys and hobbies. Terus kita bikin sempat dulu juga punya bisnis di online printing. Di era ketika dulu belum ada QRIS, belum ada apa, gue sempat bikin ibaratnya kayak aplikasi buat online printing yang bisa ngeprint sendiri tanpa interfere manusia kayak gitu. Terus sempat juga bikin kayak agency dan game studio lah ya, kita kerjain campaign beberapa bisnis. Mulai dari banking juga sempat kita handle gitu loh, untuk dari sales kit sampai gamesnya. Main di software house juga, jadi ya makanya banyak sebenarnya di bidang software development sampai akhirnya di timingnya pas ketika bokap juga kayaknya udah perlu juga untuk armada tambahan karena kita lagi mau scaling lagi, baru gue join masuk ke dunia pendidikan. Berarti baru atau gimana? Mungkin dari tahun 2019 kali ya, akhirnya udah mulai terjun ke dunia pendidikan ya, untuk juga bantu dan bagiin ya ilmu dan jam terbang lah untuk bisa ngedidik generasi selanjutnya juga. Cuma supaya nggak bapuk, tetap harus aktif di industri juga, nggak cuma fokus ke pendidikan. Jadi saat ini juga dipercayalah jadi salah satu CTO di fintech company di Indonesia, di security crowdfunding kira-kira gitu. Wah keren. Nah ini sih yang paling penting sih. Nah lu kan berarti gue kira lu seumuran gue, berarti lebih. Tapi awalnya muda ya, gue kayaknya tua banget muka gue. Tahun ini 34 lah, lumayan lah. Gue tadi kayak kepala 3, berarti lumayan ya. Beda-beda jauh juga sih, tapi gak apa-apa. Gue suka sama orang yang lebih tua aja. Waduh, cewek maksudnya. Iya, istri gue. Oke, jadi nah ini pertanyaan sih. Orang kan bingung ya sekarang kan ya. Maksudnya dari sisi pandang lu nih, ini kan udah beda banget ya. Kayak kita misalkan 2019 orang bisnis yang secara konvensional, sebenarnya COVID ya kayak ngubah menjadi semua digital gak sih? COVID lebih mempush forward ya, walaupun transisinya udah sebenarnya udah dimulai dari sebelumnya. I see. Nah, yang bedanya gitu ya. Iya. Yang bedanya. Jadi memang kembali lagi ya, gue mempercayai bahwa cycle tuh selalu berubah. Ya selalu berubah. Khususnya memang kalau tadi Kohen sempat make sure masalah COVID, ya di situ jelas berubah. Di landscape kita aja pendidikan tentu pre-COVID dan post-COVID tuh beda. Bisnis pendidikan sebenarnya kalau sebelum COVID itu salah satu bisnis pendidikan yang barrier to entrance-nya nggak gampang. I see. Karena kan pendidikan saat itu kita masih familiar itu hanya betul-betul pendidikan tatap muka. Means orang kalau mau masuk buat training center seperti Purwadika misalkan ya minimum dia harus punya capital untuk setup tempat. Iya. Nah tetapi post COVID contoh ya kita dibanjiri pemain-pemain baru karena asal online. Iya. Dan itu benar-benar hampir capitalnya kan nggak besar gitu ya, asal punya kenalan yang bisa ngajar dan lain-lain ya kita bisa start lah the business right away. Jadi memang berubah. Nah tapi jangan lupa juga sebenarnya kan di era sebelum COVID itu justru kan tech startup tuh masih boom, masih hit, bahkan bisa dibilang lagi peaknya juga di season itu. Jadi kalau mungkin perbedaannya adalah sebelum COVID bicara masalah transformasi digital, ini lebih banyak urgensinya memang kepada tech companies yang buat tech product, tetapi post COVID khususnya menjelang akhirnya pecah tuh yang namanya tech winter. Nah memang kita pun karena pegang banyak hiring partners tadi yang buat nge-recruit alumni Purwadika ya terjadi perubahan. Bukan tech companies lagi yang nge-recruit yang butuh, tapi justru banyak kan perusahaan konvensional atau bisnis konvensional yang sudah lebih mantep move ke digital dan mereka perlu talent. I see. Gitu. Iya. Jadi berubah aja sih. Bener. Kebutuhannya tetap ada dari dulu, cuma what kind of companies yang bergerak aja yang berubah. Bener sih. Kemarin gue juga ngomong sama Kotama kan bidangnya kan di perdagangan lah ya. Dia banyak jasa, ada punya klub malam. Kalau kan lebih ke soft skill dan pendidikan ya, education ya. Nah betul, ini kan agak beda nih, ya kan, karena yang satu ada yang memang dia jual barang dan itu, dan sedangkan lu jasa nih. Betul. Ya kan? Pure jasa. Which is menurut gua jasa itu nggak bakal pernah mati sih menurut gue ya. Nah cuman gue mau nanya, kendala lu untuk yang kayak era setelah ini kan semua shifting nih kan, ada di mana ada cryptocurrency, Web3 project kan, Web3 work yang orang udah nggak Web2 kan, apalagi Purwadika yang buat lebih maju ya. Maksudnya dia udah semuanya kayak udah future banget nih kan, digital semua udah teknologi. Nah itu pandangan lu, apakah orang masih dengan join Purwadika nih ya kan, apakah masih bisa untuk, kan awalnya ada job connector, apakah dia bisa bikin sesuatu sendiri, bisnis sendiri setelah ini? Ya. Jadi memang kalau kita bicara dari result khususnya story dari banyak alumni kita ya, namanya kita udah punya skill dan khususnya di bidang digital, itu kan memang sebenarnya relevan untuk kebutuhannya apapun itu.
walaupun mungkin orientasi awalnya mereka masuk buat bekerja, tetapi nyatanya memang banyak alumni kita juga yang akhirnya paralel juga kok gitu, bisa hidup dari 2 income, kerja sambil jalanin agensi kecil-kecilan, kerja sambil ambil part time project juga, itu banyak. Dan nggak sedikit juga yang akhirnya regroup sama alumni lainnya bikin bisnis sendiri, bikin bisnis sendiri gitu loh, baik bikin produk mereka sendiri atau tetap masih banyak di era sekarang ya bikin agensi lah atau perusahaan jasa sendiri juga gitu kan, cari klien. Jadi ya kira-kira sih seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bicara dari segi relevansi ya, ini yang mungkin saat ini narasi yang lagi seru kan AI kan sebenarnya. Kayak orang seolah-olah kayak banyak banget statement yang berkeliaran, misalkan katanya di tahun 2030 graphic design atau designer udah nggak diperlukan. Betul. Terus juga kata ada juga itu, terus ada juga yang bilang bahwa masih relevan nggak sih harus belajar coding sekarang? Toh nanti katanya bisa digantiin AI. Nah, sayangnya memang kita umumnya ya, masyarakat Indonesia itu cenderung asal yang ngomong adalah orang besar, orang yang respect, kadang-kadang selalu langsung statementnya tuh diterima mentah-mentah tanpa dikaji lebih dalam lagi gitu loh. Nah, kadang-kadang misalnya nyelenehnya mungkin gini, oke, anggap aja nih 2030 betul-betul keriset nih, programmer nggak diperlukan, graphic design nggak diperlukan. Tetapi kan bicara 2030 masih 5 tahun lagi. Betul nggak sih? Masih 5 tahun lagi. Sedangkan kalau memang kondisinya kita sekarang nggak punya job, kita nggak punya penghasilan, dan tentu we need to survive. Ya kenapa nggak belajar dulu sesuatu hal yang relevan, at least bisa survive dan make sure kita ada sampai 2030 kan. Jadi kadang-kadang malah akhirnya actionnya suka berlebihan. Kalau gitu sia-sia, mending gak usah belajar. Nggak juga gitu loh. Kayak bicara coding juga. Oke, mungkin satu saat ada AI yang bisa mengerjakan seluruh kita tanpa code ya. Saat ini sih AI masih sebagai tools pendamping kalau buat gue di dunia software engineering. Tetapi pertanyaannya, kalau ada AI juga is a code. Perlu ada AI engineer-nya dong. Betul. Orang di belakangnya kan pasti dong. Ujung-ujungnya fundamentalnya kan juga di programming fundamental yang sama, mau apapun butuh manusia dan lain-lain kan, still. Nah cuman ya balik lagi gitu, karena ini nanti percuma digantiin AI, nggak diapain, akhirnya nggak bergerak juga. Boro-boro nyampe 2030. Takutnya sekarang aja udah nggak makan karena nggak ada income. Nah itu kan lebih bahaya. Itu sih maksudnya kita kan di bidang jasa apalagi ngajarin orang ya. Dimana kan kita create something that people can make other value kan. Betul. Cuman yang gue unik itu ya di Prodika yang gitu, yang orang-orang rata-rata orang luar bilang ya lu kan ada graphic design ya kan, terus lu ada coding yang sekarang itu udah ChatGPT, AI dan tricks something itu kan. Nah itu ya tanggapan tadi udah balas sih. Cuman kalau untuk gini loh, sekarang kan apalagi udah zamannya kripto ya, kita ngomong ini kan pro dan kontra ya. Cuman gue makin sekarang ya gue lebih ke konvensional sih ya kan? Cuman kalau pandangan orang yang lu bakal kasih saran itu tadi udah bilang yang penting fokus aja sekarang. Cuman menurut lu gimana tuh for the future? Oke, kita belajar skill yang tadi coding segala macam, what happen next gitu loh. Oke. Nah jadi kan balik lagi ya, menurut gue bicara skill tertentu, let's say sama cryptocurrency atau apapun tentang future, menurut gue itu kalau gue secara pribadi menganggap itu dua hal yang terpisah. I see. Nah kayak ditanya, misalkan gue sebagai praktisi tetap di dunia digital dan juga sebagai edukator, masuk juga nggak ke dunia cryptocurrency? Ya pasti masuk. Bisa. Ya dong, gue masuk gitu, masukin juga investasi, salah satu instrumen investasi yang gue pilih di cryptocurrency. Tapi gue membedakan gitu loh antara ini investment tools, tempat gue menaruh uang gue, sama mana yang menjadi revenue stream gue. Ya kan, jadi sebenarnya ibaratnya belajar digital skill, apakah berarti maksudnya tidak mau making profit di crypto juga? Menurut gue sih dua hal yang terpisah ya. I see. Lo tetap cari revenue stream, terus nanti duitnya lo mau pakai investasi kemana, ya crypto bisa jadi one of the option. Di crypto juga lo tetap fokus juga, selain investment lo mau trading juga kan boleh juga. Betul. Tapi kan bicara skills itu kan lebih kepada how kita punya apa ya, sumber daya untuk akhirnya bisa menciptakan income atau revenue, baik dengan bekerja sama orang, terima salary, atau ya kita memberikan services kita sendiri dengan membuat perusahaan atau produk kita sendiri kan.
Dan kalau tadi bicara di dunia cryptocurrency, kita mau develop coin sendiri, ujung-ujungnya perlu programming. Betul. Ujung-ujungnya juga sekarang kalau lagi trennya meme coin itu bicara masalah digital marketingnya kencang banget. Lo nggak mungkin bisa bikin meme coin yang efektif tanpa ngerti community marketing, tanpa ngerti digital marketing dari segi ads, tanpa ngerti gimana caranya memaksimalkan KOL. Itu ilmunya ada di mana? Digital marketing. Ya kan? Coin developnya sendiri ada di mana? Programming. Iya. Lo tetap masih perlu punya landing page. Ya, oke lah, mungkin untuk secara meme lo bisa gunain AI, tapi somehow kalau kita mau bikin ikonnya sendiri, kadang-kadang belum bisa pakai AI kan. Kita masih harus betul-betul bikin asetnya fondasinya dari tangan sendiri gitu kan, baru akhirnya itu dikasih ke AI, dia akhirnya bisa kembangin tuh icon dari meme coin kita misalkan. Jadi menurut gue tetap namanya belajar sih kayak nggak pernah ada ruginya ya. Betul. Nah, nggak pernah ada habisnya. Ini ada pertanyaan nih. Kalau misalkan nih ikut Purwadika itu perlu ini nggak sih? Background? Bukan kayak ijazah lulusan SD SMP terus kayak ikut Purwadika itu syaratnya apa sih sebenarnya? Apakah harus ada S1 dulu baru ambil Purwadika atau ini? Ya, jadi memang kalau saat ini kita fokus itu memang pendidikan untuk usia produktif. Karena kan tadi message-nya itu adalah kita mendidik untuk mempersiapkan workforce ya. Sorry, gue mau nanya produktif dari sisi pandang lo gimana? Kan sekarang ada orang bikin story kan yang kenapa yang produktif 50 tahun masih bisa. Oh iya. Itu gimana? Maksudnya minimum itu adalah memang kita sekarang high school graduates. Jadi di kita tuh banyak kalau secara portofolio alumni ya, itu variatif tuh kan. Ada yang memang dia lulus high school, dia bypass nggak kuliah, dia langsung ambil belajar di kita karena mungkin keterbatasan dana dan memang orangnya mungkin nggak ngelihat kuliah itu masih relevan, dia belajar di kita, lulus dan juga udah bekerja tuh ada. Ada juga memang lulusan S1 yang dia udah lulus, coba-coba cari kerja dan find out mungkin keilmuan dia nggak relevan sama kebutuhan industri, dia retraining lagi di kita, itu ada. Yang udah shifting career juga ada. Dokter gigi jadi digital marketing, pilot jadi UI UX designer, itu banyak banget gitu loh dia story-nya. Jadi minimum ya kalau di kita memang lulus high school. Lulus high school ya? Lulus high school. Tapi kalau batas umur nggak ada batas sebenarnya, cuman kalau kita sih rekomendasiin biasa usia yang masih gampang. Karena ini kan shifting kan mulai dari junior hand. Lo misalkan udah umur berapa, umur 40, mau belajar programming bisa nggak? Bisa. Cuman kadang-kadang yang susah mau ngeriset income-nya. Karena biarpun lo udah umur 40 tahun, lo udah jam terbangnya tinggi, once lo masuk ke dunia programming, lo junior lagi. Betul. Nah, kalau selama mau mulai lagi dari bawah sih go ahead. Nah, tapi biasanya kan nggak mau tuh. Karena kita juga pernah punya alumni dari marketing konvensional, kena PHK di company lama, belajar ke digital marketing, itu waktu dia umur 50. Dan sekarang akhirnya ya udah jadi digital marketing manager somewhere di salah satu company. Jadi batas umur sih sebenarnya kita nggak betul-betul melimit ya. Cuman cuman pasti ketika berhubungan sama consulting kita, admission kita pasti direkomendasiin usia maksimum around 33 to 35 lah. Mulai dari high school gitu. I see. Nah, ini tadi ada lagi pertanyaan. Apakah yang tadi kan ada ya bilang job connector ya, dari orang yang udah dengan background high school, ketika dia masuk kerja dengan skill yang mungkin sama, apakah income-nya beda atau gimana? Orangnya income setelah gue kerja, ya kan, apakah income gue sama, equal? Sekarang menurut lo deh ya sekarang ya di 2005 perusahaan itu lebih lihat ijazah atau skill sih? Yang menentukan gaji orang gitu gimana sih sekarang hitungannya? Jadi gini ya sebenarnya, kalau menurut gue bukan ngelihat skill, bukan ngelihat ijazah. Kalau bicara masalah rate salary, so far sih dari alumni kita sih nggak jarang lah ya yang mendapatkan diskriminasi karena maybe gue cuma lulusan high school, hampir enggak, karena banyak banget sih portofolio khususnya di programmer tuh yang sekarang juga gajinya udah 2 digitan, dia nggak ada gelar S1 itu banyak juga. Even yang menarik, salah satu OB kita di Purwadika tadinya gue scholarshipin ambil kelas desain, sekarang udah shifting career juga gitu. Dia nggak kuliah dari Nusa Tenggara Timur, sekarang udah kerja full time design plus part time juga udah bisa reach 2 digit juga gitu. Jadi bicara diskriminasi sih enggak ya kalau terkait tadi. Secara skill orang udah mulai lebih open minded sih Han. Ya, memang udah since kapan juga ya ujung-ujungnya we know skills and matters. Cuman
namanya perusahaan itu kan selalu mengeneralisasi tadi cycle. To be honest, memang sekarang it's not juga momen yang tepat tuh untuk orang punya bargaining salary itu tinggi. Sekarang ya? Sekarang, karena of course. Menurut lu kenapa? Oversupply dari zaman tech winter. Semua tren itu berubah. Jadi waktu khususnya banyak yang PHK gitu ya. Iya, khususnya waktu tech winter meledak di Indo itu gue inget banget, November 2022. Itu kan startup banyak yang collapse, banyak pecah. VC juga banyak yang bangkrut tuh. Betul. Nah, di titik itu banyak orang yang akhirnya demi tetap bisa lanjut kerja itu willing terima salary yang jauh lebih kecil dari sebelumnya. Itu yang menurut gue berubah. Nah, ketika company tahu mereka punya bargaining power seperti itu, terlepas dari lu secara personal mungkin deserve untuk gaji lebih tinggi, ya tetapi ya trennya lagi gitu sekarang, gimana dong? Oh iya sih, kan. Kalau dulu mah kita jadi di era lagi tech jaya, to be honest jadi programmer itu 3 digit saya itu ya. Powernya gede, bisa kayak pindah-pindah terus karena hijack-hijackan terus. Jadi untuk dalam 1 tahun naik salary berapa kali itu udah cerita biasa. Tapi kalau sekarang menurut gue justru lebih sehat karena kita kembali kan riset lagi karena kan dulu kan orang ngejar bisnis itu kan dikenal dengan hyper growth kan yang dicari valuation game. Betul. Tapi kan sekarang kembali ke cash flow games, kembali ke conventional sustain profit. Iya. Sustain ya sekarang. Jadi harus profit kan. Betul. Makanya semua game sampai ke salary structure normal lagi. Gitu. Apakah lebih tinggi dari UMR? Pasti karena tetap skillnya kan lebih beda. Ya, tetapi ya memang sekarang cycle-nya semua company juga hemat kan. Iya kan. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa era pesta pora seperti mungkin beberapa tahun lalu, ya enggak. Ya tapi menurut gue tadi pelajarannya, satu hal yang gue pelajarin selama berbisnis ya, cycle adalah sesuatu hal yang nggak bisa kita lawan sih. Kayak training lah ya. Iya, trennya seperti apa ya kan, kayak investment kan juga lo pasti kan sama kan. Kalau lagi cycle-nya A ya lo mau ngelawan cycle agak susah tuh. Sama sih di dunia bisnis, di dunia karir pun cycle selalu putar. Ya udah kadang-kadang kita nggak punya power yang cukup besar untuk change the cycle, change the trend. Ya if we want to survive, kalau kita masih tetap itu ya kita adaptasi di setiap cycle. Dan ikutin aja gamesnya kan. Bener. Dan tapi cari celahnya. Ini sih gue demen sih, karena lu tamu kedua gue yang bahas bisnis kan. Karena yang tadi tuh yang pertama itu kan kita memang kemarin itu tamu itu memang praktisi di bidang barang kan. Sedangkan lu di bidang jasa, jadi agak unik sih. Sedangkan gue di jasa dan di barang. Both ya. Iya both ya. Nah tapi gue mau nanya deh, menurut lu nih ya, soft skill apa sih yang emang harus orang punya nih buat bisnis menurut lu? Mulai starting bisnis, soft skill apa yang mereka harus punya? Mungkin banyak nih orang yang nonton kan, rata-rata sekarang yang nonton Isus Figure ini yang gue bilang karyawan mau usaha ya, cuman ada soft skillnya terbatas dan dia mau nambah, tapi nggak tahu nih 2025 ini apa gitu yang lagi harus dipunya, apa skillnya? Menurut lo apa? Dan Prodika punya modul apa aja nih? Kan bekasnya banyak nih kan. Gue juga baca banyak kan, ada digital marketing, ada sosial programming. Iya. Jadi kalau kita bicara soft skill sama hard skill kan berbeda ya. Tentu kalau misalkan gue dari dulu nggak pernah berani mulai satu bisnis yang di luar expertise gue. Kalau gue orangnya seperti itu. Jadi kalau kita bicara dari segi hard skill ya, kalau misalkan tadi tertarik mau bikin bisnis ya, paling pertama untuk kita pertanyaan diri kita dulu, skill set dan interest kita tuh di bidang apa. Kita tuh bagus dan memang ibaratnya punya talent itu di bidang apa. Nah kalau jawabannya ternyata kita belum tahu juga kita bagus di bidang mana, ya tentu ya tadi belajar lagi untuk explore dunia baru, itu kan salah satu kuncinya kalau secara hard skill. Nah kalau misalkan secara soft skill, nomor satu sih kalau menurut gua apapun itu paling pertama conviction sih, Han. Sama iya nggak sih, sama kayak lu mau investasi di satu instrumen yang membuat lu memutusin untuk terjun apa enggak apa. Gue conviction dong kan, keyakinan terhadap sesuatu kan. Iya, terhadap instrumennya, asetnya, seberapa lo tahu. Menurut gua dalam bidang bisnis juga sama, nomor satu keyakinan dulu. Karena banyak kan orang kalau apalagi kalau transisinya mau mulai bisnis ya, betul, selalu mikirinnya kan enaknya doang, potensi income-nya, betul. Tapi kan
potensi income pasti diikutin sama potensi resikonya. Betul. Dan Ya jam kan? terbang ya Iya, sebenarnya. potensi resiko dan juga jam terbang, maksudnya it's not easy to bootstrap whatever it is. Khususnya di cycle yang sekarang tuh biasa lebih susah. Iya dong. Karena kalau misalnya let's say, soalnya tadi ngomongnya susah mulu nih. Jadi karena let's say kalau misalnya kita mundur tadi cycle-nya ketika mungkin era startup itu lagi rising banget di Indo. Venture capital entah kenapa punya belief bahwa apapun yang di-tag-kan bisa potensi maju. Betul. Makanya dulu untuk dapetin funding khususnya di seed investment tuh gampang banget. Pitching hampir semua ngasih. Betul. Dan memang prinsipnya venture capital spray and pray lah, ya kan. 10 gagal 1 jadi, ya satunya itu dari valuation game bisa nutupin yang lain. Sekarang itu kan semua yang mau pitching karena gue juga ya main lah di dunia investment, beberapa juga masuk portofolio gitu ya. Oh iya, venture capital juga? Bukan venture capital, cuman ya itulah ada jalan lah ya, sedikit kayak gitu. Kita udah lebih ngeliat kan sekarang ke laporan keuangan dulu. Yang kita mau lihat adalah traction dulu. Iya. Udah nggak ketelan tuh sama konsep. Nggak ketelan pokoknya. Kalau dulu kan, kita kayak gini. Iya, kecuali foundersnya memang sudah punya jam terbang, reputasi yang bisa dipercaya sehingga dia baru setup satu. Kita ibaratnya invest ke orangnya. Betul. Ya tapi kan pada umumnya kan itu jarang terjadi. Iya. Nah kenapa gue bilang cycle yang sekarang lebih susah? Karena memang kalau kita mau terjun bikin bisnis, ya kita memang harus pinjam tagline dari brand yang hijau-hijau lah ya. Memang harus mulai aja dulu gitu loh. karena ujung-ujungnya yang dilihat kan tractionnya dulu. Betul. Baru bisa dapat fund. Mau nggak mau berarti kalau untuk kita mulai aja dulu, semua modal, semua capital yang diperlukan untuk jalan pertama kali untuk bootstrap ibaratnya ya harus di kantong sendiri kan. Makanya kembali lagi tadi gue bilang conviction lo seberapa gede. Karena lo boleh ngomong best case scenario ini akan running, ini akan jalan, tapi gimana kalau misalkan enggak? Ya kan, makanya kan ibaratnya lo perlu punya keyakinan yang besar gitu lah. Apakah memang ini sesuatu hal yang lo mau jalanin? Karena kalau cuman orientasi mau jalanin bisnis karena panggilan berharap bisa lebih kaya, ketika itu nggak terjadi atau ketika kita hadapin masalah, lebih gampang breakdown dibanding dengan memang panggilan. Karena kalau dalam case-nya my dad gitu ya, my dad itu bener-bener lulus kuliah S2 dari US langsung pulang ke Indo bikin sekolah. Karena memang dia terpanggil untuk itu. Walaupun saat itu di Amerika dia juga ada business consulting. Dia mau kerja juga karena dia sangat top student di US, offernya bisa gede untuk saat itu. Tapi panggilan jiwa dia tuh ke dunia pendidikan. Dia sangat terkonflik, bukan tentang uang aja gitu loh. Jadi mau dia udah berjalanin bisnis ini dari tahun 87, tentu nggak ada bisnis yang selalu di atas, up and down. Betul. Ya tetap bertahan, tetap gak pernah give up sampai kita tetap masih bisa ada dan beroperasi sampai detik ini. Itu kan story-nya pasti panjang kan. Betul. Gitu loh. Nah itu menurut gue nomor 1. Jadi kayak bicara masalah soft skill ya, atau skill sendiri, you can start dengan apapun yang kita mulai. Tapi memang eranya sekarang gak gampang, karena pasti kita harus chip in modal sendiri dulu. Kecuali ya ada suntikan dari orang kita kenal yang mau kasih pinjem atau invest lah, angel investor lah ibaratnya. Tapi kalau enggak ya kita harus taruh risk. Dan betul nggak kita siap untuk jalanin games ya? Karena memang ini bukan lagi cycle yang gampang khususnya untuk start new business. Ya? Oh ya, untuk bisnis yang udah running sekian lama aja ya ini betul-betul harus tetap putar otak kan, nggak ada comfort zone di era banyak yang sekarang. tutup. Iya, banyak yang tutup, kita harus putar otak terus gimana cara bertahan, ya kan. Kadang-kadang ya bahkan banyak yang udah nggak pikirin dulu untuk scaling gitu loh. Yang penting defensif dulu dan survive sampai mungkin lebih stabil, kita baru berpikir next game-nya ke arah mana. Ya jadi kalau mau bikin bisnis ya tadi menurut gue seperti itu sih ya. Nah kalau bicara resiko ya pasti bisnis jasa menurut gue biasanya lebih low risk karena yang kita jual kan ini. Ya kan, kita nggak perlu keluar modal lebih dulu untuk supply barang, nggak ada COGS, betul. Kita bisa jalanin paralel kayak tadi alumni Purwadika tetap kerja ada full time, malamnya dia jalanin agency dia, ya tetap dia ada income buat hidup, dia pitching cari project tambahan, deal syukur enggak dia masih ada bumperan gaji, jadi lebih low risk gitu, ya mungkin itu bisa jadi opsi, dan digital skill itu bisa bikin kita punya multi revenue stream. Nah, ya beda banget ya ngomong orang jasa. Nah, tadi modul-modul di Purwadika apa aja sih? Modul list
kelas-kelasnya apa aja. Oke. Dan mungkin orang nanya, Bray, gue bingung nih Bray, ya kan? Gue ikut kelas yang mana ya Bray ya? Menurut lu yang oke banget. Pasti orang nanya gitu. Ada gak sih yang nanya kayak gitu? Gua, banyak. Ya kan maksudnya gue ikut kelas apa ya menurut lu ya? Banyak. Cuman gue lagi bosen nih. Banyak. Iya kan? Modulnya apa jadi? Iya. Gitu. Jadi kalau banyak banget sih Hen, kalau mau disebutin satu-satu karena kita program di bidang digital marketing aja kan fokusnya ada banyak. Tetapi secara garis besar bidangnya ya tadi kita ada di dunia digital marketing, kita ada di dunia programming, software engineering kan, kita ada di bidang data, kita juga ada di bidang desain. Nah memang kalau kita bicara dari segi kira-kira yang fit buat gue yang mana? Ya itu yang bingung. Ya Orang kan? kadang-kadang bingung loh. Betul. Sih sekarang orang aja nggak tahu diri sendiri mau di mana. Betul. Nah memang selalu kalau kita lihat sekarang narasi AI khususnya, ya bidang data itu memang yang kalau boleh ngomong relevan untuk now and then gitu. Ya karena kan fundamentalnya dari AI juga kembali lagi ke data science kan, ke prediktif, ke analytics. Kira-kira seperti itu. Software engineering juga tetap AI engineering. Kita mau develop AI sendiri pun ujungnya programming fundamentalnya semua sama dulu kan. Kita harus ngerti konsep programming, kita juga harus ngerti konsep infrastructure karena kita banyak main di services ke server dan lain-lain. Jadi sebenarnya sangat relevan. Tetapi jangan lupa kalau kita mau mengukur kira-kira fit apa enggak ya, paling banyak kan juga yang ngerasa salah ambil jurusan kalau di kuliah itu biasanya kuliah IT. Ya kan, IT gaji programmer bagus tapi ujungnya banyak yang pas kuliah belajar kayak this is not for me deh, karena balik lagi ini kan technical. Betul. If you hate math, lo benci yang kayak gitu-gitu yang sangat technical, ya belum tentu ini akan fit, ya kan. Tetapi kalau yang lebih demen ke arah bisnis, ke kreatif dan lain-lain, ya itu bisa consider kayak digital marketing, karena apapun sekarang tuh pasti digital marketing kan, mau lo bisnis apapun, mau kita juga ibaratnya ya di bidang advertising, sosmed, whatever it is, itu kan digital marketing dan ada teknikalnya tapi kan nggak sedip coding. Kayak gitu ya. Jadi kalau mau pilih modul apa yang cocok, skill apa yang cocok, ya kadang-kadang kembali ke personality sih. Ya di sekolah aja kan ada IPA IPS ya, kadang-kadang ngaruh kok gitu. Walaupun ujung-ujungnya enggak juga. Salah jurusan juga. Walaupun enggak juga sih. Ada juga kok lulusan IPS ujung-ujungnya ke coding. Gue IPS, gue bukan IPA. Ya tapi ternyata I'm good at software engineering gitu, karena memang mungkin SMA lagi seasonnya main-main aja kali ya. Kayak gitu. Nah, ini mungkin yang terakhir lah ya. Kira-kira ya, berapa sih range harga kalau untuk kita mau mulai belajar di Purwadika, range-nya harganya? Range? Iya. Oke. Jadi siapa tahu diskon kan? Kalau itu semua gampang. Mau ada ini referral number. Asik, nanti pakai referralnya. Ya, jadi kalau misalkan di kita itu sekarang yang paling untuk modul yang Job Connector ya, program Job Connector, kita start dari 11.500.000. Itu untuk yang online. Ya, untuk yang online kira-kira kurang lebih trainingnya itu 3-4 bulan. Tapi kalau misalkan untuk kita kan ada offline juga on campus, ada di BSD, ada di Jakarta, Bandung, Jogja, sama Surabaya. Nah kalau untuk yang on campus kita tergantung lokasi. Tapi mulai dari 16 juta lah gitu ya, ada untuk modulnya. Jadi sebenarnya tidak mahal kalau misalkan kita compare itu sama, murah banget sih. Iya, kalau kita compare sama value. Iya, value gitu. kita. Tapi kalau mau cari yang lebih murah lagi, di toko sebelah aja. Cek banyak. Banyak gitu. Cuman kalau kita prinsip di Purwadika khususnya di pendidikan, kita nggak mau ikut banget jadi perang harga. Tentu kita adaptasi sesuai dengan market, karena semua pasti tahu daya beli lagi not that good. Jadi kita tetap berusaha relevan sama kondisi market. Tetapi yang paling penting kita nggak pernah mau turunin quality kalau di pendidikan. Idealisme itu penting. Betul. Karena kita percaya ya buat apa belajar sesuatu wasting time, wasting money kalau ujungnya pas selesai nggak bisa bawa impact yang bisa dirasain sama gitu kan. Makanya dari prinsip gue juga dalam bikin program pendidikan apapun, kita nggak boleh men-treat bisnis pendidikan itu pure bisnis yang orientasinya cuma uang. Jadi idealisme itu tuh nggak boleh hilang. Quality itu nggak boleh hilang. Ya, karena itu pendidikan itu bertanggung jawab ya sebenarnya ya. Nah makanya kalau boleh sharing sedikit, waktu terjadi Tech Winter itu kan perubahan cycle. Betul. Pasti orang khawatir ketika orang udah mulai lihat, tech udah nggak segitunya di Indo. Masih penting nggak belajar digital skill?
itu pasti akan ngaruh ke sales kita. Betul. Pasti kan. Tapi to be honest, pada saat itu terjadi, hal yang paling pertama gue pikirin adalah nasib alumni gue dulu. Bukan kepada sales gue dulu. Gue pikirin dulu, nih alumni gue yang udah lulus yang belum dapat kerja, chances kan ada di mana. Iya. Itu sekomitmen itu kalau gue pribadi. Karena gue percaya as long memang kita bisa prove value kita in every season, ya gue percaya Tuhan sih ya. Jadi kalau kita maksud kita etikat baik, nggak cuma berpikir take profit, tapi memang always mau kasih value, give to other ya. Ya gue percaya itu urusan rezeki ada yang atur lah. Betul, setuju. Jadi bawa santai aja. Ya, yang penting tetap fokus kasih yang terbaik, services yang terbaik yang bisa kita kasih. No scam lah ibaratnya gitu. Tapi gue pengen tadi modul 3 bulan 4 bulan tuh seminggu berapa kali kalau gitu? Variatif, tapi rata-rata kalau yang on campus kita setiap hari kan. Oh gitu. Setiap hari Senin sampai Jumat. Seru nih. Jadi biar nggak nganggur lagi. Gitu. Kalau yang online ada yang office hour, mau kelas malam ada, yang 2 kali seminggu ada. Ya cari yang cocok aja lah. Tiap hari cari Brian. Halo Brian, gue belajar. I see. Oke. Kira-kira gitu kok Hen. Nah, dan terakhir lah kata-kata buat orang-orang yang mungkin ya masih ragu mau mulai usaha. Maksudnya orang masih ada ya. Maksudnya dia kerja pun mungkin terpaksa. Ya kadang-kadang sekarang kan orang karena dia udah kerjanya contoh kerja di percetakan nih. Jadi finance atau accounting ya. Jadi cuma tahu ya bisnis percetakan doang ya kan. Dia nggak mau. Sebenarnya dia juga bukan bidang dia. Nah, lo kasih tips dong untuk orang-orang yang mungkin pekerjaannya bukan bidang dia, apa yang harus dilakuin untuk be a better life lah, for a better future. Tips dari lo. Susah sih. Susah juga ya pertanyaannya. Tapi itu contohnya ini kayak karyawan gue nih. Tapi kalau menurut gue kuncinya apapun itu nggak pernah boleh berhenti belajar sih. Gitu. Kan? Ya intinya maksudnya kayak kalau misalnya memang kita nggak happy sama kehidupan kita sekarang, kita nggak puas, kita ngerasa nggak berkembang dan lain-lain, ya of course ya kita harus find the way kan. Betul. Nah pada saat kita find the way kan pasti selalu kita cari sesuatu hal yang promising. Iya. Tetapi sesuatu hal yang promising belum tentu bagus, untuk ngikutinnya kita punya resourcesnya. Iya. Tadi secara skill set dan secara lain-lain. Jadi of course kita harus belajar gitu ya. Tapi kalau memang kita mau mulai bisnis, gue selalu kalau style gue, gue hampir nggak pernah invest bisnis ke orang yang jalanin. Maksudnya gimana tuh? Jadi kayak cuman invest lo yang jalanin deh. Oh, nanti lo harus ini. Gue orangnya agak skeptis. Gue kalau bukan tangan gue yang kerjaan kayaknya agak gak enak gitu. Benar. Jadi makanya gue selalu ngelakuin mulai sesuatu hal yang memang I know I'm capable dan gue sanggup. Nah permasalahannya kalau misalnya kita find out kayak aduh gue bagusnya di mana ya gitu ya kita harus belajar kan untuk bisa tahu ternyata bakat gue ada di mana. We never know before we try sesuatu kan. Betul. Nah kalau kita udah punya skillnya, sekarang kita mau masuk ke dunia entrepreneurnya, ya tentu skill set sebagai pebisnis. Ya kadang-kadang skill set sebagai pebisnis bisa dari buku, tapi ujungnya menurut gue it's all about nyali, konsisten dan tadi conviction gitu. Karena pasti journey-nya nggak akan gampang, ya kan? Kayak gue pertama kali juga kan nggak mau masuk ke crypto Hen. Oh, lu baru nih? Belum lama lah ibaratnya ya. Gue baru tahun ini. Ya, setahun maybe. Sebelumnya gue juga tidak mau gitu kan. Cuma kan kembali lagi berpikir adalah bahwa it's true orang bisa lipat gandain asetnya di kripto dan lain-lain. Ya of course tergiur juga dong, penasaran pengen coba. Mungkin nanti di forex kali. Kenyataannya kan nggak gampang kan. Gitu loh. Tidak gampang, tidak indah yang banyak diangkat media berhasil 5x, 10x, enggak kok. Menurut gue juga tetap ujung-ujungnya semua ada proses. Betul. Dan ujung-ujungnya akhirnya kalau memang gue mau bisa berhasil, nggak bisa tuh cuman tahu ngikutin orang aja kayak invest di sini. I need to learn juga akhirnya gitu loh. Gue yang dari buta tentang dunia akhirnya gue cari tahu gini, gitu. Cycle-nya gini, ditentuin ini gini nih. Akhirnya baru mulai bisa paham dan buat decision yang lebih clear. Betul. Ya konsepnya menurut gue bisnis sih sama. Masih. Oke, baik. Belajar. Kata-kata pepatah hari ini ada nggak? Kata-kata indah hari ini ada nggak? Nggak ada Ya yang motivasi. Ini terakhir nih, kata-kata dari seorang Brian apa? Kata-kata motivasi. Ya, itu salah kata mungkin kayak hari ini tak seindah asik. Iya. Kalau menurut gue nggak ada yang disebut
perfect life buat siapapun. Cenderung kalau situasi kita lagi tough, selalu kan ngeliat rumput tetangga lebih enak. Betul. Ya kan? Yes. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Karena kita cuma ngelihat layer atasnya. Iya. Kita nggak tahu burden yang mengikuti dari itu. I see. Jadi kalau buat gue di cycle yang sekarang ini, knowing that semua hampir pasti kalau lo ngobrol sama pebisnis siapapun, ini season yang not easy karena perekonomian begitu tidak stabil dan lain-lain. Ya kita belajar daripada wasting time maybe ya untuk jadi cemas, ungrateful sama hidup, mulai compare diri sama orang, mulai nggak bersyukur dan lain-lain, ya nggak ada hidup yang perfect sih. Yeah. Jadi paling penting adalah ya terus berjuang aja, jangan menyerah. If you love what you do, ya even though you don't love what you do, you need to do it anyway karena kita perlu hidup. Ya udah tetap jalaninnya, tetap konsisten aja gitu loh, menunggu sampai mungkin semoga semua kondisi makin baik ya guys ya, gitu ya, ekonomi semua bangkit lagi dan ya kita bisa riding the wave lagi gitu ya. Be happy aja sih. Be happy. Oke teman-teman. Jadi itu untuk podcast hari ini. Ya thank you banget sekali lagi. Aduh, thank you ke podcast gue. Maaf ya Hen ya. Enggak usah maaf. Hancur nih. Enggak lah. Jadi tanya teman-teman. Jadi kira-kira teman-teman kalau mau aja langsung belajar soft skill langsung ke Purwadika yang ini ya, atau Brian follow yang ini ya. Jadi langsung aja, dan kira-kira siapa lagi tamu buat bahas-bahas seputar bisnis, langsung aja komen di bawah. Thank you. Bye bye. Thank you.